Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Novendi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai crowdfunding syariah. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah model crowdfunding, yang kedua definisi crowdfunding, yang ketiga karakteristik crowdfunding, dan yang keempat contoh crowdfunding. Yang pertama, model crowdfunding. Jadi atau bahasa Indonesianya penggalangan dana itu ya. Kalau yang belum tahu, ada dua yang menjadi model atau jenis penggalangan dana. Yang pertama adalah equity based crowdfunding, atau ini lebih ke fintech ya, finansial teknologi itu yang sekarang sedang banyak diminati oleh masyarakat. Akan kita bahas pertemuan berikutnya ya, ini khusus mengenai fintech ya, atau equity based crowdfunding, yaitu apa bahasa kamu ya, iuran ya, atau ada banyak orang yang patungan untuk mendukung sebuah bisnis atau proyek kreatif dengan reward ya. Jadi ada penggalangan dana untuk suatu bisnis. Nah, nanti kita ikut berpartisipasi atau kita yang bikin bisnis itu. Nah, ketika sudah terkumpul, maka dijalankanlah proyek itu, atau memang proyek itu sudah berjalan. Nah, nanti hasilnya akan dibagikan melalui, kalau syariah ya ada nisbah ya, atau bagi hasil ya. Banyak ya akad yang dipakai ya. Kita bahas pertemuan berikutnya ini yang equity based crowdfunding. Ini nama lainnya, atau ada yang bilang fintech ya, financial teknologi. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu donation ya, amal ya. Donation based crowdfunding. Kalau ini banyak orang yang diminta atau iuran ya, penggalangan dana untuk sebuah proyek ya, bukan bisnis sebetulnya ya. Kalau bisnis itu lebih mencari keuntungan ya. Ini proyek saja ya. Tanpa reward, ini harusnya tanpa, bukan dengan ya. Karena kalau reward di akhirat, pahala jelas gitu kan. Tapi kalau di dunia ini rewardnya yang maksudnya yang secara langsung itu ya yang namanya amal itu kan katanya tidak boleh mengharapkan balasan ya, meskipun pada kenyataannya akan dibalas berlipat-lipat ganda gitu kan, baik di dunia maupun di akhirat. Yang akan kita bahas yaitu mengenai donation based crowdfunding ya. Jadi kan ada istilah bahasa Indonesia itu kan, kalau setelah kita mendapatkan sesuatu itu suruh mengucapkan terima kasih. Maksudnya apa? Itu kan dua kata ya, setelah menerima kita ngasih. Tuh. Kalau kita dapat nikmat ya, atau menerima nikmat, jangan lupa langsung dikasihkan. Tuh. Kalau enggak, bahaya itu nanti. Karena barangkali ada sebagian harta kita yang menjadi milik orang lain gitu. Kalau enggak diberikan, nanti apa namanya, kita memakan harta orang lain ya, itu jelas tidak baik untuk tubuh kita. Harus dikeluarkan ya. Sama aja kamu makan ya, makan tapi nggak dikeluarkan ya, nanti jadi penyakit gitu. Langsung saja ke berikutnya, yaitu definisi crowdfunding ya. Ini pada intinya usaha pengumpulan dana melalui internet, atau bahasa yang lebih panjang ini ya bisa dibaca sendiri gitu. Intinya kalau yang syariah ya harus sesuai dengan prinsip syariah gitu kan. Maksudnya ini nggak ada unsur maisir ya, penipuan, horor, ketidakjelasan gitu. Maaf,
Maisir itu apa namanya, judi ya, horor itu yang penipuan. Kemudian riba. Karakteristik crowdfunding yang pertama yaitu tidak ada pembeli ya. Karena ini bukan jual beli ini, hanya pendukung. Kemudian tidak ada produk ya, hanya berupa proyek. Kemudian tidak ada pemilik bisnis ya, nggak ada, hanya pencipta. Sejarah crowdfunding di Indonesia ini sebenarnya sudah agak lama, tahun 2012 ini ya. Dulu sudah banyak bermunculan ya, ada situs-situs yang saya sebutkan di sini. Tapi kayaknya yang masih bertahan ini ya, yang kitabisa.com itu ya, bahkan menjadi situs crowdfunding terbesar saat ini di Indonesia. Kalau yang lainnya saya kok kurang populer ya, itu dengan nama-nama ini ya, kurang familiar. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, harus dipahami dulu ini bedanya crowdfunding dengan ZIS ya, zakat, infak, dan sodako. Sebenarnya ini merupakan suatu kesatuan ini antara crowdfunding, zakat, infak, dan sodako. Nah, ini saya menemukan pemikiran ini ya, ini saya menemukan sendiri ya, jadi belum sempat saya tulis, nanti akan saya tulis gitu. Dan insya Allah tidak akan kamu temukan di buku lain. Dan kalau kamu tidak setuju ya juga tidak apa-apa. Kan negara demokrasi ya, hak manusia untuk menyampaikan pendapat ya, beda ya nggak masalah, udah biasa ya. Jadi infak ya, yang pertama itu infak dulu, itu kan kalau dalam Al-Quran jelas ya, Al-Baqarah itu kan, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang yang beriman itu yang percaya dengan barang gaib ya, dan juga yang menginfakkan hartanya ya. Nah, infak di sini saya bagi menjadi dua, ada infak wajib dan infak yang sunnah. Kalau infak wajib ini namanya nafkah. Nah, nafkah ini tidak berlaku untuk semua orang, hanya tertentu saja. Contohnya, suami terhadap istrinya. Kalau istri terhadap suami gimana? Nah, ini perbedaan pendapat ya. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang tidak wajib. Kemudian orang tua kepada anaknya. Nah, kalau anak kepada orang tua gimana? Nah, itu juga beda pendapat lagi, ada yang wajib, ada yang bilang tidak wajib gitu. Nah, kemudian infak yang sunnah ada sodakoh. Nah, sodakoh juga dibagi lagi nih menjadi dua, sodakoh yang wajib dan yang sunnah. Nah, sodakoh yang wajib zakat. Maka dalam surat At-Taubah ayat 60 itu kan jelas innamas sodakoh ya, bukan innama zakat ya, tapi innamas sodakoh. Sesungguhnya sodakoh itu untuk 8 asnaf. Nah, padahal kan itu kan jelas zakat, kenapa nggak langsung innamas zakat gitu ya. Jadi wajib ini yang sudah memenuhi nisab ya. Beda-beda ya, ada yang bilang 83, ada yang bilang 84, ada yang bilang 90 gram emas gitu kalau zakat mal gitu. Intinya nanti kalau sudah waktunya ya kamu jangan sampai tidak bayar zakat gitu. Kemudian ada sodako yang sunnah. Kalau yang wajib ini zakat, ini hanya boleh dari orang Islam untuk orang Islam gitu ya. Yang bayar ya orang Islam, ditujukannya juga untuk orang Islam. Nah, tapi kalau yang crowdfunding ini yang sunnah, sodakoh, contohnya kamu mentraktir teman kamu gitu kan, apakah kamu harus pilih-pilih yang Islam saja? Kalau kamu berteman, apakah harus milih-milih, misalkan ada 2 teman kamu yang kamu ajak yang Islam aja sini,
kamu saya traktir makan, yang non Islam kamu enggak, itu kan enggak boleh gitu kan. Begitu ya. Begitu juga dengan crowdfunding. Crowdfunding juga uh, apakah harus dengan orang Islam saja gitu ya. Misalkan tetangga kamu dekat sakit, kamu nggak mau bantu karena dia non Islam, tapi yang jauh di luar negeri karena sama-sama Islam, misalkan di Timur Tengah itu, kamu malah bantu, padahal sebelah kamu itu juga lebih membutuhkan ya tetangga kamu. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Kemudian contoh hasil penelitian mengenai crowdfunding, ini saya ambil dari penelitian saya sendiri 2 tahun lalu ya, udah agak lama, yang saya seminarkan di mana, di UNU ya, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto ini dulu. Sebelum saya di Yayan ya, saya masuk ke Yayan tahun 2019 ya. Ini judul makalah saya, atau bisa dibilang hasil penelitian ya. Analisis pengelolaan program Lasisnu ya. Kalau dulu namanya Lasisnu ya, kalau sekarang NU Care. Dalam perspektif Syariah Enterprise Theory dan Donation Based Crowdfunding. Kita langsung saja ke hasilnya. Ini ada apa namanya? Yang atas kita abaikan aja ya, yang Syariah Enterprise Theory. Kita langsung aja yang ke tabel 2 ini. Analisis donation based crowdfunding. Kita lihat zaman waktu itu 2018 ini memang belum begitu diminati ya. Ini buktinya dari hasil penelitian saya ini. Dari 5 program yang dijalankan oleh Lasisnu itu hanya memperoleh uang 650.000. Padahal targetnya 1.050.000. Ini persentasenya nggak sampai 1%, ini kecil sekali gitu ya. Nah, hasil analisis saya menunjukkan bahwa mengapa kok sangat kecil gitu ya. Karena targetnya terlalu tinggi. Itu kalau menurut analisis saya. Karena lihat ini. Ada yang sampai 500 juta, 300 juta. Ya, itu kalau menurut analisis saya ya. Nah, Lasisnu itu harusnya belajar dari ini kitabisa.com, itu yang bisa dianggap sukses ya, karena sudah berhasil mengumpulkan sekian, ini banyak sekali ini. Kenapa? Nah, salah satu kunci suksesnya ini adalah melibatkan sukarelawan. Jadi yang ikut mengkampanyekan proyek di situ atau program itu tidak hanya dari kita bisa aja, tapi dari orang lain juga bisa. Bahkan kamu juga, saya lihat banyak mahasiswa yang sudah melakukannya gitu kan, membantu temannya yang sakit ya, pasang di kita bisa gitu kan. Nah itu tapi udah lama, itu 2 tahun lalu penelitiannya. Kalau sekarang udah beda, saya buka lagi websitenya, sudah banyak perubahan ya. Ini sudah lengkap juga data-datanya, meskipun persentasenya juga masih kecil ya. Contohnya ini saya ambil satu, ini bantuan untuk banjir bandang di Sukabumi, dana dibutuhkan 100 juta tapi baru terkumpul 1.300.000, waktunya masih 57 hari lagi. Ini persentasenya 1,3% ya, masih kecil ya. Nah, untuk yang berikutnya saya minta kamu untuk menganalisis ya, jadi nggak ada sesi tanya jawab, tapi kamu cukup mengerjakan tugas dari saya biasa di Google Form, sudah saya siapkan, diketik langsung di situ. Kamu cari 10 program di kitabisa.com, kemudian analisis. Contohnya kayak gini. Program yang pertama, misalkan saya ambil ini dari kitabisa.com ya. Bantu Billy. Billy ini nama bayi ya. Melawan radang selaput otak. Nah, ini analisisnya ini minimal 5 ini. Penggalang dananya siapa? Target dananya berapa? Kemudian total sementara yang berhasil dihimpun berapa? Nah, cari yang masih ada sisa hari ya, jangan yang sudah selesai ya. Kemudian persentasenya kamu hitung sendiri nih, tinggal dibagi aja kan. Kemudian jumlah donatur sementara yang masuk berapa. Bisa dipahami ya? Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.